do it. Because you can? Because we can. Эй, его слышал? Какого хуя? Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua orang siswa kakak beradik bernama Sergei dan si adik bernama Dimitri. Saat itu Sergei dan Dimitri diminta untuk ke pintu gerbang sekolah karena ayah mereka sudah menjemput. Di tengah perjalanan sang ayah mengatakan kalau ibu mereka baru saja meninggal akibat bundir. Lantas Sergei menyalahkan si ayah karena si ayahlah yang dulu menceraikan ibunya sampai mengalami depresi. Lalu Dimitri bertanya apakah mereka akan pergi ke pemakaman ibu mereka. Si ayah menjawab tidak karena orang yang mati akibat bundir tidak layak mendapat kehormatan dari siapapun. Kemudian si ayah menjelaskan alasan ia membawa Sergei dan Dimitri pergi tak lain ingin mengajak mereka untuk berburu. Your mother is dead. Di sisi lain memperlihatkan seorang gadis bernama Calypso yang tengah berbincang dengan neneknya. Lalu sang nenek tiba-tiba memberikan sebuah ramuan kepada Calypso dan ramuan tersebut telah diwariskan turun-temurun semenjak ratusan tahun. Menurut si nenek, ramuan itu bisa menyembuhkan siapapun yang meminumnya sekaligus membuka simbol gerbang ke dunia lain. Like predict the future. The time is coming soon. Adegan berpindah ke si ayah Sergei dan Dimitri yang kini tengah berburu bersama para anak buah si ayah. Ternyata si ayah merupakan ketua mafia penguasa barat hingga ia memiliki cukup banyak anak buah yang setia menemaninya. Di suatu kesempatan si ayah berhasil menembak satu rusa yang membuat si ayah begitu senang. Namun di sini si ayah mengatakan kepada Sergei kalau buruan mereka yang sebenarnya bukan seekor rusa, melainkan singa besar yang menjadi lambang keberingasan. Don't look so weak. Keesokan harinya saat si ayah dan yang lain sudah berjalan sangat jauh, tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu orang yang terlihat cupu bernama Alexi. Lalu Alexi meminta si ayah untuk beristirahat sebentar karena mereka sudah berjalan sangat jauh. Ditambah Alexi juga kebetulan mempunyai penyakit hingga ia butuh beristirahat. Mendengar hal itu dengan angkuh si ayah menjawab kalau orang penyakitan seperti Alexi sebaiknya mati karena hidupnya tidak akan berguna. Rupanya Alexi ikut berburu karena ia diajak oleh salah satu anak buah si ayah. Beberapa jam kemudian saat Sergei dan Dimitri sedang berbincang berdua, tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor singa yang sangat besar. Awalnya Sergei berniat menembak singa tersebut, tapi entah kenapa Sergei malah merasa kasihan hingga ia menurunkan senjatanya. Tapi dari belakang si ayah langsung menembak singa itu yang membuat singa langsung mengamuk. Kemudian singa mengoyak tubuh Sergei dan tubuhnya dibawa kabur ke tempat lain. Di waktu yang sama memperlihatkan Calypso bersama kedua orang tuanya sedang memotret hewan-hewan yang ada di sabana. Tak lama Calypso berjalan sendiri ke suatu tempat hingga ia bertemu dengan singa yang membawa Sergei.
Entah kenapa singa itu tiba-tiba melepaskan Sergei sampai tak sengaja darah singa tercampur hingga secara misterius mempengaruhi DNA-nya. Setelah singa pergi tanpa pikir panjang, Calypso memberikan ramuan pemberian dari sang nenek. Lalu Calypso memanggil kedua orang tuanya untuk meminta bantuan. Singkatnya, helikopter bantuan tiba untuk membawa Sergei ke rumah sakit. Namun sebelum itu, Calypso menyelipkan kartu keberuntungan miliknya kepada Sergei, termasuk ramuan yang tadi masih tersisa sedikit. Di rumah sakit, para dokter berusaha menyelamatkan nyawa Sergei dengan peralatan medis yang canggih. Namun sayangnya nyawa Sergei tidak tertolong, yang akhirnya Sergei dinyatakan meninggal. 651. Tapi selang beberapa saat, tiba-tiba Sergei kembali hidup setelah ia koit beberapa menit. Dua jam kemudian, Dimitri dan si ayah datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sergei. Si ayah langsung berterima kasih kepada dokter karena telah menyelamatkan anaknya. Dokter menjawab kalau yang telah menyelamatkan Sergei adalah Tuhan yang sudah memberikan keajaiban. Saat di rumah, si ayah mempertanyakan tindakan Sergei yang tidak mau menembak singa padahal ia mempunyai kesempatan. Lalu si ayah juga menyamakan Sergei dengan ibunya yang ia sebut gila dan penakut semasa hidupnya. Kemudian si ayah menunjukkan sesuatu kepada Sergei agar ia tidak menjadi penakut lagi. Ternyata yang ditunjukkan si ayah adalah kepala singa yang sudah berhasil ia dapatkan. Melihat hal itu, Sergei langsung marah karena tidak seharusnya si ayah menghabisi singa cuma hanya ingin diakui kuat. Sergei, get back here. Setelah berdebat dengan ayahnya, Sergei diam-diam mengambil uang dan paspor karena ia berencana untuk kabur dari rumah. Di sini Sergei juga tidak lupa membawa kartu keberuntungan milik Calypso serta ramuan yang kemarin menyembuhkannya. Ketika di malam hari, Sergei nekat keluar melalui atas genteng, tapi sayangnya Sergei malah terjatuh. Ternyata Sergei bisa dengan mudah menyeimbangkan tubuhnya yang membuat Sergei sedikit bingung. Lalu saat Sergei sudah berada di ujung rumah, di situ ada Dimitri yang tampak kecewa karena Sergei akan meninggalkannya. Dengan perasaan kecewa, Dimitri menyuruh Sergei pergi dan tidak usah peduli lagi dengan Dimitri. I'm going. I won't be gone forever. Singkat cerita, Sergei tiba di sebuah sabana yang sangat luas. Kemudian Sergei memutuskan untuk tinggal di hutan dan ia mulai melatih kemampuannya yang tiba-tiba hebat seperti sekarang. Ia dapat berlari dengan sangat cepat serta bisa melakukan serangan dari jarak jauh. Selang beberapa saat, Sergei mendengar suara hingga ia pun naik ke atas pohon dan melihat ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat Sergei kembali turun lalu berlari ke sumber suara. Setibanya di sana, Sergei menemukan banyak hewan besar mati yang tanduknya diambil. Bersamaan dengan itu, dua pemburu muncul dan langsung meminta Sergei pergi. Rupanya dua pemburu itulah yang sudah menghabisi para hewan dengan diambil tanduknya yang memang berharga sangat mahal. Kemudian Sergei yang tidak mau pergi, mereka pun terpaksa akan menghabisi Sergei, tapi inilah yang terjadi. Aposte! Setelah menghabisi kedua pemburu, Sergei tampak takut dan terkejut karena kekuatannya begitu sangat besar.
Dari sinilah Sergei berjanji akan memberantas segala kejahatan dengan kekuatannya itu. Sergei juga sekarang akan menjaga hutan dari manusia serakah lalu mengganti namanya dengan sebutan Kraven. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan sebuah mobil yang mengangkut para tahanan kelas kakap menuju penjara paling ketat di negara Rusia. Salah satu dari tahanan itu tak lain adalah Kraven yang tampak santai menikmati perjalanannya. Setibanya di penjara yang dimaksud, para tahanan lama meneriaki Kraven dan yang lain dengan mengatakan kalau mereka tidak akan bertahan hidup dalam 1 bulan. Saat di malam hari, Kraven didatangi oleh anak buah bos mafia penguasa penjara sebab bosnya ingin bertemu dengan Kraven. Ini dia si bos mafia, seorang pemimpin penjahat yang pernah menghabisi puluhan wanita, anak-anak, dan pria dewasa di seluruh dunia. Lalu si bos mafia bertanya siapa Kraven dan kenapa ia bisa masuk ke dalam penjara. Kraven menjelaskan jika dirinya bernama Kraven sang pemburu dan alasan ia masuk ke dalam penjara tak lain ingin menghabisi si bos mafia. Mendengar hal itu, si bos mafia menjawab kalau Kraven sang pemburu hanyalah mitos. Kemudian si bos mafia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Kraven, tapi inilah yang terjadi. Setelah itu, Kraven menyerang tentara, penjaga, dan berusaha kabur dari tempat tersebut. Selang beberapa saat memperlihatkan Kraven alias Sergei yang baru pulang dari penjara Rusia. Setibanya di rumah yang ada di tengah hutan, Kraven pun memutuskan untuk tidur dengan waktu yang cukup lama. Beberapa hari kemudian ada sekelompok tentara bayaran yang sedang mengangkut tanduk-tanduk hewan besar untuk dijual secara ilegal. Setelah semua tanduk itu dimasukkan ke dalam mobil, mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh seseorang yang tak lain adalah Kraven. Di sini Kraven bertanya kenapa mereka tega menghabisi para hewan hanya untuk diambil tanduknya. Mereka pun tidak memperdulikan Kraven dan terus melanjutkan perjalanan. Hingga Kraven masuk ke kolong mobil, lalu inilah yang Kraven lakukan. Kraven berhasil menghabisi para tentara bayaran tersebut, tapi sayang masih ada satu mobil yang kabur dari tempat itu. Sore harinya terlihat tentara bayaran yang tadi berhasil kabur kini mendatangi bosnya yang ada di kota. Tentara itu mengatakan kalau tadi pagi ada seseorang yang telah mengacau, tapi untungnya sudah ia bereskan. Namun saat bosnya berbalik, ternyata itu adalah Kraven yang sudah menghabisi bos dari si tentara. Found you. Adegan berpindah kepada Calypso yang kini sudah dewasa dan bekerja sebagai pengacara. Saat itu Calypso sedang menghadiri acara pemakaman mentornya yang telah dihabisi oleh seorang gangster. She was a mentor. Setelah pemakaman selesai, tiba-tiba Calypso dihampiri oleh Kraven. Kraven langsung mengucapkan terima kasih karena dialah yang dulu diselamatkan Calypso saat diserang oleh singa. Kraven juga tidak lupa mengembalikan kartu keberuntungan serta ramuan milik Calypso. Kemudian Kraven bertanya siapa yang sudah menghabisi mentornya. Calypso menjawab pelakunya adalah seorang gangster.
Craven mengatakan kalau pelaku tersebut sudah ia habisi. Would have been a whole lot longer if you hadn't been there. Malam harinya saat dicek melalui internet, ternyata benar pelaku sudah dihabisi oleh orang misterius yang tak lain adalah Craven. Pada hari selanjutnya, Calypso dan Craven kembali bertemu di sebuah taman untuk saling berbincang. Di sini Craven mengatakan kalau setelah ia meminum ramuan yang dulu Calypso berikan, tiba-tiba dirinya seperti mempunyai kekuatan singa. Untuk itu Craven berterima kasih kepada Calypso karena sekarang ia bisa menegakkan keadilan dengan menghabisi para penjahat kejam. Kemudian Craven juga memberikan salinan daftar nama-nama penjahat yang akan ia habisi. Best investigative lawyers in that place. Craven. Adegan berpindah kepada seorang bernama Alexi. Kita tahu Alexi adalah pria culun dan penyakitan yang dulu pernah meminta istirahat kepada si ayah saat ikut berburu. Ternyata sekarang Alexi sudah berubah menjadi sosok yang brutal serta memiliki banyak anak buah. Kemudian tangan kanannya memberitahu kalau bos mafia penguasa penjara Rusia kini telah tewas dihabisi oleh seseorang. Untuk itu Alexi dirasa cocok sebagai pengganti dari bos mafia tersebut. Terungkap fakta kalau bos mafia penguasa penjara yang dimaksud adalah orang yang kemarin dihabisi oleh Craven. Said to meet. I'll do some digging. Wait. Keesokan harinya Alexi melakukan pertemuan dengan para petinggi bos mafia penguasa penjara. Rupanya Alexi ingin mereka tunduk kepada dirinya karena bos mereka kini sudah tiada. Mengetahui tujuan Alexi seperti itu, tentu mereka menolak dan langsung menembak Alexi. Namun ternyata Alexi tiba-tiba bangkit dengan bermutasi seperti badak. Di sini barulah terungkap kalau dulunya Alexi adalah pria culun dan lemah serta penyakitan. Sampai di suatu waktu ada dokter yang memberinya sebuah serum hingga ia bisa bermutasi seperti sekarang. Di waktu yang sama, sniper anak buah Alexi langsung menghabisi sebagian dari mereka hingga menyisakan 2 orang. Di sini Alexi mengatakan kalau dirinya hanya membutuhkan 1 orang hingga salah satu dari mereka langsung menghabisi rekannya. Malam harinya memperlihatkan si ayah yang tengah berada di sebuah acara pesta ulang tahun Dimitri. Sementara itu Dimitri sendiri menghibur para tamu termasuk ayahnya dengan alunan musik piano yang ia mainkan. Selang beberapa saat, anak buah Alexi yang baru saja direkrut mengatakan kepada si ayah, apakah si ayah dan kelompoknya mau tunduk kepada Alexi. Tentu saja si ayah menolak tawaran tersebut hingga anak buah Alexi yang lain tiba-tiba menyerang. Di tengah baku tembak terlihat Dimitri yang bersembunyi di bawah piano. Setelah kejadian itu, Dimitri merasa kecewa karena acara ulang tahunnya berantakan. Namun si ayah balik memarahi Dimitri yang tadi malah bersembunyi di balik piano saat musuh ingin menghabisi si ayah. Si ayah juga menegaskan jika dirinya tidak suka mempunyai anak seorang penakut. Di sisi lain, Alexi tampak sangat kesal karena anak buahnya gagal menghabisi si ayah. Lalu tangan kanannya mengatakan jika ia baru saja mendapat kiriman sebuah flash disk entah dari siapa. Ketika dicek, ternyata flash disk itu menunjukkan rekaman Craven saat ia kabur dari penjara Rusia. Artinya orang yang sudah menghabisi bos mafia penguasa penjara adalah Craven. Di dalam flash disk itu juga terdapat identitas lengkap Craven yang bernama asli Sergei dan merupakan anak kandung dari si ayah.
Kemudian si tangan kanan mengatakan kalau Craven dikabarkan mengincar para penjahat kelas kakap dan salah satunya adalah Alexei. Otomatis cepat atau lambat Craven pasti akan memburu Alexei untuk dia habisi. He's been obsessed with the hunter for years. Keesokan harinya Craven alias Sergei diam-diam memanjat gedung apartemen milik Dimitri. Saat sudah berada di dalam, Sergei pun mengagetkan Dimitri dan ia datang untuk mengucapkan ulang tahun. Dimitri yang sangat senang, ia pun memohon agar di ulang tahunnya sekarang Sergei bisa menemaninya dalam beberapa hari. It's my birthday. This is too big on me, so it's be perfect for you. Kemudian Dimitri mengajak Sergei untuk makan malam di sebuah bar milik ayah mereka. Di sini Dimitri mengungkap kekecewaannya kepada ayah mereka yang selalu saja meremehkan Dimitri. Sang ayah selalu saja menuntutnya untuk menjadi kuat dan brutal, tapi Dimitri tidak bisa melakukan hal tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba ayah mereka muncul dan langsung ikut bergabung. Si ayah dan Sergei tampak canggung, tapi mereka berdua berusaha untuk tidak merusak suasana. Singkatnya, Dimitri mabuk parah dan Sergei segera mengantarnya ke apartemen. Lalu Dimitri memohon agar Sergei tidak pergi dalam beberapa hari. Saat Sergei hendak memejamkan matanya, ia pun tidak terbiasa tidur di dalam apartemen. Alhasil Sergei memilih untuk tidur di taman dekat apartemen milik Dimitri. Keesokan harinya Sergei pun kembali masuk ke dalam apartemen. Namun saat ia sudah ada di dalam kamar, ternyata Dimitri telah diculik dan kamarnya berantakan. Ketika Sergei mengecek keluar, ia pun dapat melihat Dimitri yang diangkut menggunakan mobil hingga Sergei langsung mengejar. Kejar-kejaran itu berlangsung lama sampai Sergei hampir bisa menghentikan mobil tersebut. Namun pada akhirnya mobil yang menculik adiknya berhasil kabur. It's bulletproof, idiot! Inside and out! Setibanya mobil itu di pinggir danau, rupanya di situ sudah ada helikopter yang siap menjemput mereka. Tak lama Sergei kembali datang dan langsung berusaha kembali menyelamatkan sang adik. Tapi lagi-lagi Sergei harus kehilangan mereka dan ketahui mereka adalah komplotan penculik sewaan dari Alexei. Setelah kejadian itu, Sergei mendatangi kantor Calypso untuk meminta bantuan dalam mencari para penculik adiknya. Sergei langsung menyebutkan ciri-ciri ketua penculik yang sempat ia lihat di dalam helikopter. Calypso mengatakan jika ia memiliki jaringan cukup luas sehingga dirinya yakin pasti bisa menemukan penculik tersebut. Kemudian Calypso menghubungi salah satu informannya untuk mengetahui di mana markas para penculik itu berada. Calypso juga menyebutkan ciri-ciri penculik yang sebelumnya dikatakan oleh Sergei. Di sisi lain, Sergei mendatangi kediaman ayahnya untuk bertanya siapa kemungkinan yang bertanggung jawab atas penculikan Dimitri. Si ayah mengatakan itu semua adalah ulah dari musuh saingan bisnis si ayah. Namun masalahnya si ayah memiliki banyak sekali musuh sehingga ia bingung musuh yang mana yang menculik Dimitri. Dimitri is innocent. You don't get to do that anymore. Lalu si ayah memberikan sebuah kotak paket yang baru saja ia terima. Ternyata isi dari kotak itu adalah jari milik Dimitri dan para penculik meminta uang tebusan $20 juta yang harus dibayarkan dalam 48 jam.
Mengetahui hal itu, Sergei pun meminta si ayah agar mengeluarkan uangnya untuk menebus Dmitri. Namun si ayah menjelaskan kalau ini semua bukan tentang uang melainkan harga diri. Apabila si ayah sampai membayar uang tebusan, maka dipastikan ia akan dicap lemah oleh para musuhnya. No, you don't know that. Malam harinya memperlihatkan Calypso yang kini sedang menemui informannya. Ternyata si informan berhasil mengetahui kalau ketua penculik itu berasal dari Turki dan ia memiliki markas di dekat jurang. We'll see. Setelah mendapat informasi tersebut, Calypso pun segera menghubungi Sergei untuk memberitahukan semuanya. Singkat cerita, Sergei sudah berada di markas penculik lalu diam-diam menyusup ke dalam. Di sini Sergei tanpa ragu menghabisi mereka satu persatu sambil mencari Dmitri. Sampai di suatu kesempatan, Sergei berhasil memojokkan si ketua penculik lalu bertanya di mana Dmitri adiknya. Belum sempat penculik itu menjawab, ternyata anak buah Alexei sudah menyiapkan misil untuk menghabisi Sergei, tapi untungnya Sergei bergerak tepat waktu. Setelah itu, Sergei kembali menginterogasi si penculik yang kini tengah sekarat. Si penculik akhirnya mengatakan kalau adik Sergei sudah ia serahkan kepada orang yang menyewa kelompoknya, yaitu Alexei atau biasa disebut Rino si Badak. 15 menit kemudian memperlihatkan anak buah Alexei yang tadi menembak misil sedang mencari jasad Sergei. Mereka rupanya yakin kalau Sergei pasti sudah tewas, tapi tiba-tiba lalu Sergei melihat sebuah ponsel milik anak buah Alexei dan langsung memeriksanya. Adegan berpindah kepada Calypso yang kini sedang berada di kantor. Tak lama Calypso mendapat telepon dari Sergei yang meminta Calypso untuk segera pergi. Sergei mengatakan kalau Alexei sudah mengetahui identitas Calypso dan pasti sekarang ia telah mengirim anak buahnya. Bersamaan dengan itu, Calypso melihat 5 orang asing yang mendatangi kantornya hingga Calypso pun memutuskan pergi lewat jalan belakang. Thank you for this. Di sisi lain memperlihatkan Dmitri yang tengah bersama kelompok Alexei. Alexei bertanya apakah Dmitri tahu tentang cerita Kraven si pemburu. Dmitri menjawab kalau Kraven si pemburu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti para penjahat. Lalu Alexei menunjukkan video tentang Kraven hingga Dmitri baru tahu kalau Kraven yang dianggap mitos adalah Sergei, kakak kandungnya. Apparently that's what he calls himself now. What do you mean didn't? Beberapa jam kemudian, Alexei baru mendapat info tentang si ayah yang tidak mau memberikan tebusan $20 juta untuk Dmitri. Alexei mengatakan jika dirinya tahu perasaan Dmitri yang selalu dicampakkan, diremehkan, dan dianggap lemah oleh si ayah. Kemudian Alexei menjelaskan kalau 10 tahun yang lalu ia bertemu dengan dokter bernama Warren, seorang ahli biokimia yang mengubah hidupnya. Dengan menggunakan serum yang diberikan oleh dokter tersebut, kini Alexei bisa menjadi kuat dan dihormati oleh orang lain. It was too much. Dan untuk mengendalikan kekuatannya itu, Alexei hanya tinggal memasukkan cairan infusan ke samping perutnya. Di waktu yang sama memperlihatkan Calypso yang kini mendatangi Sergei. Ternyata Sergei mengajak Calypso untuk sementara waktu tinggal di hutan agar Calypso aman dari buruan kelompok Alexei.
Di tengah perjalanan menuju hutan, Calypso bertanya kepada Sergei apakah selama ini ia tinggal di hutan, dan Sergei pun menjawab iya. Ketika mereka berdua tiba di rumah Sergei yang ada di tengah hutan, Calypso mengatakan jika dirinya suka dengan suasana rumah seperti ini. I'm the greatest hunter on this planet, it's undeniable. We were on safari visiting her that day. But Dimitri wasn't. Adegan kembali ke markas Alexei yang kala itu didatangi oleh seorang penyusup. Saat akan menghabisi penyusup itu, tiba-tiba mereka semua terhipnotis hingga dengan cepat orang tersebut masuk ke dalam. Ternyata orang ini bernama Foreigner, seorang pembunuh bayaran yang ingin bergabung dengan kelompok Alexei untuk menghabisi Sergei alias Craven. We'll get to the part where I start to give a shit. So I traveled the world. Foreigner mempunyai dendam kepada Sergei karena dulu Sergei pernah menghabisi kakaknya. Bertahun-tahun Foreigner terus mencari Sergei, tapi dirinya selalu saja kehilangan jejak. Diberitahu Foreigner juga mempunyai kekuatan khusus yang mana ia dapat memanipulasi waktu, menghipnotis lawannya lalu menyerang sebelum sadar. Setelah menceritakan tentangnya, Foreigner mengatakan kalau baru saja ia mendapat kabar tentang Craven dan Calypso yang kini berada di hutan Siberia. Untuk itu, Foreigner mengajak Alexei agar mereka mendatangi hutan tersebut sekarang juga. I found their residue on a poison in the monastery. But you found one. Singkat cerita, kelompok Alexei sudah tiba di dekat hutan Siberia. Sebelum masuk ke dalam hutan, Alexei memaksa Dimitri agar ia menghubungi nomor kakaknya yang hanya diketahui oleh Dimitri. Saat tersambung, Alexei mengatakan kalau Craven alias Sergei sebaiknya menyerah sebelum ia menghabisinya. Namun Sergei tidak mau ambil pusing, langsung menutup panggilan tersebut. Kemudian Sergei bersiap-siap karena ia sadar kelompok Alexei akan segera mengepung. Di sisi lain, kelompok Alexei kini sudah semakin dekat ke rumah Sergei hingga bersamaan dengan itu harimau putih menyerang mereka. Setelah serangan dari harimau putih, kini giliran Sergei yang menyerang mereka satu persatu. Alexei yang sadar anak buahnya semakin habis, ia pun mengutus helikopter untuk menyerang Sergei. Gotta be kidding. Sampai di suatu kesempatan, Sergei terkena racun dari tembakan yang dilesatkan oleh Foreigner, si pembunuh bayaran. Alhasil Sergei berhalusinasi dengan banyak laba-laba mengerikan menghampirinya. Kemudian Sergei terkena lagi 2 tembakan racun. Akan tetapi Sergei tidak mau menyerah dan tetap melawan Foreigner. The myth. Sayangnya karena racun yang sudah menyebar di dalam tubuh Sergei, ia pun harus terkapar tidak berdaya. Ketika Foreigner akan benar-benar menghabisi Sergei, tiba-tiba ternyata itu adalah Calypso, lalu ia menghampiri Sergei yang kini sudah sekarat akibat racun. Untuk kedua kalinya, Calypso memberikan ramuan ajaib hingga Sergei tersadar dan kembali siap berperang. Well, forgive me for not trusting a lunatic. Di sisi lain, si tangan kanan menghampiri Alexei lalu mengatakan jika Sergei sudah tewas di tangan Foreigner.
Ia tadi sempat melihat Foreigner yang sudah membuat Sergei sekarat dan hendak ditembak. Mendengar hal itu, Alexei pun tampak senang lalu mereka bergegas pulang. Ketika mereka sampai di sebuah ladang yang luas, tiba-tiba hewan besar melintas. Alexei yang tidak mau mati konyol, ia pun segera berubah menjadi mutasi yang sesungguhnya. Lalu bersamaan dengan itu muncul Sergei yang langsung menyerang. Beberapa kali Sergei terus menyerang Alexei, tapi sayangnya tubuhnya begitu kuat sampai senjata apapun tidak ada yang bisa menembus. Sampai ketika Alexei sudah memojokkan Sergei, tiba-tiba ia melihat bekas luka di samping perut yang biasa digunakan untuk suntikan infus. Lalu tanpa ragu Sergei menyerang titik tersebut. Setelah itu Sergei mengikat Alexei dan dilemparkannya ke tangan kawanan hewan yang berlarian. Alhasil Alexei terinjak-injak hingga ia mengalami luka fatal yang membawanya menuju kematian. Tiga hari kemudian memperlihatkan Sergei mendatangi ayahnya yang saat itu tengah berburu beruang di hutan Rusia. Lalu Sergei mengungkapkan kekecewaannya karena ternyata si ayahlah yang sudah mengirim flash disk berisi video Sergei kepada Alexei. Tujuan si ayah sendiri tak lain untuk mengadu domba Sergei dengan Alexei agar si ayah bisa menguasai bisnis para mafia. Si ayah juga tidak peduli dengan keselamatan Dmitri karena yang terpenting baginya adalah kekuasaan. Setelah mengungkapkan kekecewaannya, Sergei pun bergegas pergi meninggalkan si ayah. Ternyata Sergei pergi sambil membawa beberapa peluru milik si ayah. Bersamaan dengan itu ada seekor beruang menyerang hingga membuat si ayah koit. 1 tahun kemudian Sergei menemui Dmitri adiknya. Di sini mereka pun saling melepas rindu hingga Dmitri menceritakan tentang dirinya yang sekarang sudah menjadi lebih berani setelah bertemu dengan seorang dokter. Belum sempat menceritakannya, tiba-tiba ada beberapa mafia yang ingin mengatakan sesuatu kepada Dmitri. Terungkap fakta kalau Dmitri sekarang malah meneruskan ambisi ayahnya menjadi penguasa mafia. Sontak hal itu membuat Sergei kecewa hingga mereka pun saling berdebat. Kemudian Dmitri pergi meninggalkan Sergei. Tapi ketika Sergei menghentikannya, tiba-tiba Dmitri berubah untuk menjadi Sergei. Di sini barulah terungkap kalau Dmitri ternyata sudah mendatangi Dr. Warren, yaitu dokter yang dulu pernah mengubah Alexei menjadi badak. Hingga saat ini Dmitri juga mempunyai kekuatan yang dapat merubah bentuk menjadi siapa saja. Dad left you something. Setelah itu Sergei pulang ke rumah lalu membaca surat yang ditulis oleh sang ayah. Di dalam surat itu si ayah mengatakan jika dirinya dan Sergei sama-sama seorang pemburu dan tidak ada bedanya. Kemudian Sergei juga menemukan rompi yang terbuat dari kulit binatang hingga Sergei segera mengenakannya. Lalu ia pun duduk dan melihat dirinya sendiri dengan penuh makna. Tamat. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.